Mungkin Anda sudah tidak asing dengan merek rokok Jisamsu, atau apabila Anda seorang investor saham pastinya sudah mengenal kode saham HMSP. Pada video kali ini kami akan membahas sejarah perusahaan rokok yang sudah berumur lebih dari 100 tahun ini. Sebelum melanjutkan video ini silahkan dukung kami dengan subscribe dan klik like. 111 tahun yang lalu ada seorang imigran dari negeri Tiongkok bernama Lim Sing-te mulai merintis usaha rokok kecil-kecilan di warung mereka di Ngagli, Surabaya. Lim saat itu sudah memiliki pengalaman meracik dan melinting rokok dari pekerjaan sebelumnya di sebuah pabrik rokok yang ada di Lamongan. Lalu pada tahun 1913, Lim memulai produksi rokoknya secara komersial dalam wadah handel mat secapit. Lim Sing-te dengan produk awalnya hanyalah kretek yang dilinting dengan tangan di Surabaya. Rokok kretek ini kemudian dikenal dengan nama Jisamsu, AO2, 3, 4 jika dijumlahkan 9 sebuah angka yang dianggap angka keberuntungan oleh Lim. Konon, kemasan Jisamsu, yang telah digunakan sejak 1914 ini, tidak pernah direvisi hingga tahun 2000. Pada tahun 1916, terjadi kebakaran pabrik rokok Lim Sing-te yang menghancurkan bisnisnya. Untungnya ia bisa kembali memasuki dunia rokok setelah membeli pabrik rokok yang hampir bangkrut dengan sisa uang tabungan. Di pabrik baru ini, selama 5 tahun, Lim berusaha meracik resep rokok yang tepat demi menarik pelanggan dengan bantuan istrinya. Resep ini kemudian digunakan untuk produk utamanya, yaitu Jisamsu. Pada tahun 1930, Lim meresmikan perusahaannya dengan nama baru, yaitu NVBM Handel Mat Secapit Sampurna. Nama Sampurna digunakan sebagai harapan agar produk-produk yang dihasilkannya memang yang terbaik. 2 tahun kemudian produksi rokok Sampurna dipindahkan Lim ke bangunan yang berdiri di atas lahan 1,5 hektar di Jembatan Merah, Surabaya yang dibelinya dari Jongens Wezen Inrichting, sebuah bekas panti asuhan. Bisnis rokok Sampurna selanjutnya berkembang pesat, dengan memiliki 1.300 karyawan dan memproduksi 3 juta batang per minggu. Permintaannya bahkan membludak sehingga pelanggan dan agen harus menunggu beberapa minggu demi mendapat pesanannya. Namun kedatangan Jepang pada tahun 1942 memporak-porandakan bisnis rokok Lim. Ia ditangkap oleh Jepang, dan pabriknya dipaksa memproduksi rokok secara gratis untuk tentara penjajah bermerek Fuji. Bahkan Lim juga dibawa kerja paksa ke Jawa Barat, sehingga ia tidak dapat mengelola bisnisnya. Praktis, setelah Jepang pergi dan Indonesia merdeka, Lim harus kembali membangun bisnis rokoknya dari nol. Bermodalkan merek Jisamsu yang sudah terkenal di era sebelum perang, pabrik rokok Sampurna memulai operasionalnya kembali di bawah PT HM Sampurna. Para penyalur pun datang kembali dan usaha Lim sudah pulih di tahun 1949. Namun lagi-lagi perjalanan Lim tidaklah mulus. Menjelang akhir 1950-an, pabrik Sampurna didera konflik internal antara buruh dan penurunan kinerja perusahaan, ditambah kematian Lim di tahun 1956 yang membuat perusahaan ini hampir tutup. Manajemen baru di bawah 2 anak Lim tidak mampu menangani usaha Sampurna. Dengan mesin-mesin tercatat tidak beroperasi dan karyawan Sampurna turun menjadi 150 orang. Malah, pabriknya kemudian ditutup di tahun 1959 akibat mengalami kesulitan keuangan.